Halo, perkenalkan nama saya Hendy Masdi Ulwani dengan NIM 0526143004 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 3 algoritma dan pemrograman. Ya, di sini kita langsung saja buka Visual Studio Code-nya. Nah, jadi kita akan masukkan yang terlebih dahulu ya. Setelah selesai codingnya, kita langsung saja run Java ya di sini. Nah, kita diminta untuk memasukkan golongan karyawan ya. Contohnya kita akan memasukkan golongan karyawan C. Nah, jadi golongan karyawan C itu dengan gaji pokok 9.500.000 ya, sedangkan golongan B ada 6.500.000 dan golongan A 5 juta. Di sini kita diminta untuk memasukkan jam lembur ya. Contoh kita masukkan 4 jam lembur ya. Nah, jadi rincian gajinya seperti ini ya. Jadi ada golongan C dengan jam lembur 4 jam ya.
4 jam itu persen lemburnya sekitar 36%. 4 jam ya. Lalu dengan total gaji ialah 12.142 dengan gaji lemburnya 3.420.000 ya. Nah, kita akan mencoba untuk memasukkan jam lembur kosong ya. Contoh, kita akan memasukkan golongan karyawan B ya dengan gaji 6.500.000 dengan jumlah jam lembur kosong. Nah, jadi rincian gajinya ini dengan jam lembur ini dan total gaji ialah hanya 6.500.000 ya. Jadi tidak ada jam lemburnya. Jadi untuk penjelasannya seperti ini ya. Di sini ada berupa array gaji berdasar golongan ya. Jadi array ini berisi 3 nilai, yaitu 5 juta, 6.500.000 dan juga 9.500.000. Nah, untuk array persen lembur ini berisi 5 nilai ya, yaitu 30, 32, 34, 36 dan 38 ya. Nah, untuk if golongan equal ini, jadi untuk objek A maka berupa indeks kosong ya. Indeks kosong itu berupa ini ya, ini indeks kosong, ini indeks 1 dan ini indeks 2 ya. Jadi golongan A itu bernilai 5 juta, golongan B yang berupa indeks 1 yaitu 6.500.000 dan C yang berupa indeks 2 dengan nilai 9.500.000 ya. Jadi apabila contoh kita memasukkan golongan D ya, maka golongan tidak valid ya karena tidak ada. Lalu di sini ambil gaji pokok dari arah ya. Jadi mengambil gaji pokok ya, ini berupa gaji pokok dari array. Lalu ada input jumlah jam lembur. Lalu kita nanti akan bisa untuk memasukkan jumlah jam lembur ya, jumlah jam lemburnya. Nah ya. Lalu untuk menentukan jumlah jam lemburnya, nah di sini ya, apabila jam lemburnya 1 maka persen lemburnya sama dengan indeks 0 ya. Indeks 0 ini berupa 30 ya, atau 30%. Lalu untuk apabila jam lemburnya 2 maka persen lemburnya sama dengan 1 ya, indeks 1 atau 32% ya, seperti ini dan seterusnya. Lalu untuk menghitung gaji di sini ya ialah gaji dikali persen ya, persen lembur. Lalu untuk menghitung gaji lembur di sini ada gaji dikali persen, persennya berupa ini per 100 ya. Jadi ntar total gaji itu sama dengan gaji ditambah gaji lembur ya. Nah, ini untuk perhitungan gaji lemburnya. Jadi gaji lembur itu sama dengan gaji berupa gaji pokok dikali dengan persen lembur ya, persen lembur. Contohnya misal kita lemburnya 3 jam, maka persen lemburnya adalah 34 per 100 ya. Setelah mendapatkan persenan gaji lemburnya, misalnya kita mempunyai gaji pokok sebesar 5 juta dengan jumlah persen lembur ialah 32. Contohnya kita gaji lembur, jadi si gaji ini ya contohnya kita gaji pokoknya 5 juta dikali dengan persen ya. Persen itu berdasarkan jumlah jam lembur, contohnya 2 ya, 2 jam. Maka jumlah persen lemburnya ada 32. Jadi 5 juta dikali 32 per 100 ya. Maka ntar akan keluar ya gaji lemburnya. Untuk total gaji ya, yaitu gaji ditambah gaji lembur ya. Kita akan dipraktekkan di sini. Kita akan memasukkan golongan karyawan A ya. Lalu jumlah jam lemburnya 2 ya untuk 32%. Kita jelaskan tadi. Nah ya. Hasilnya seperti ini dengan gaji lembur ialah 1.600.000 ya. Jadi total gaji ditambah lembur sama dengan 6.600.000. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih.